Guwon sampai bermuntahan darah. Untungnya pelayan datang menyelamatkannya. Guwon sempat menarik topengnya dan melihat wajah asli si penjahat. Penjahat langsung melarikan diri. Di saat Do-hee menerima kabar Guwon diserang, ia segera menuju rumah sakit. Dokter memberitahu bahwa kondisi Guwon sangatlah kritis. Kemungkinan ia tidak bisa melewati malam ini. Do-hee yang barusan tiba di rumah sakit langsung memegang tangan Guwon. Ia berharap menggunakan kekuatan supernatural dapat menyembuhkan Guwon, namun tidak ada efek apa-apa. Do-hee menyadari bahwa ia terlalu lambat dan menangis. Tiba-tiba salib tangan Do-hee bersinar dan Guwon terbangun. Guwon langsung memeluk Do-hee dengan alasan isi daya. Sok-hun datang untuk membawa Do-hee balik ke kantor polisi. Besoknya, hasil evaluasi Do-hee keluar. Do-hee dibebaskan karena kurangnya barang bukti. Sepertinya kekuatan Guwon semakin tak stabil. Malam itu, Guwon bermimpi buruk. Ia seperti berada di api neraka. Dan perlahan badannya terbakar. Guwon terlihat khawatir. Di waktu yang sama, geng anjing liar maksudnya, datang dan membawa papan bunga. Geng anjing liar datang dan menjaga Guwon si bos. Keberadaan mereka benar-benar menghebohkan rumah sakit. Mereka menghias ruangan pasien Guwon seolah-olah seperti rumah duka. Sampai-sampai mengirimkan dukungan love kepada Guwon. Di saat itu Do-hee datang menjenguk Guwon dan si geng langsung memanggil Do-hee istri bos. Do-hee sampai mengeluarkan bombastic side-eye. Di sisi lain, penjahat tiap hari hidup malam ketakutan. Maksudnya hidup dalam ketakutan. Ia takut Guwon datang mencarinya karena Guwon telah melihat wajah aslinya. Setelah itu, si cucu menerima pesanan dari penjahat bahwa Guwon telah melihat wajah si penjahat. Apakah si cucu berkompromi dengan penjahat? Setelah pulang ke rumah sakit, Do-hee dan Guwon tidur seranjang maksudnya lagi untuk isi daya. Guwon menawarkan untuk berpelukan agar lebih cepat terisi daya. Guwon langsung menarik Do-hee ke pelukannya. Najis. Begitulah mereka tertidur dalam posisi berfaklukan maksudnya. Guwon menawarkan untuk melacak si penjahat walaupun hanya melihat separuh wajahnya. Guwon yakin ia dapat melacaknya. Do-hee menolaknya karena ia merasa kondisi Guwon masih dalam pemulihan. Ditambah lagi kekuatan Guwon masih belum stabil. Do-hee menyuruh Guwon istirahat di rumah saja dan ia akan pergi bekerja. Guwon langsung memeluk Do-hee sekali lagi untuk 5 menit. 5 menit lagi. Do-hee sudah bersiap-siap untuk pergi kerja. Guwon tetap khawatir kalau Do-hee pergi sendirian. Guwon berisikeras ingin menemani Do-hee pergi. Terpaksa, Do-hee menurutinya. Do-hee mengizinkan Guwon memegang tangannya agar kekuatan Guwon cepat pulih. Sesampai di kantor, Do-hee dan Guwon mendapatkan info wartawan yang kemarin menyebar hoaks tentang Do-hee. Kini telah meminta maaf. Mampus gak tuh? Berkat artikel tersebut dan artikel Guwon ditikam, kini opini publik meningkat drastis. Tandanya, percalonan Do-hee sebagai komisaris tidak ada masalah lagi. Para staf menyiapkan kue dan Guwon atas kepulangannya. Tak disangka, pita pesta terbakar ketika menyentuh lilin kue. Guwon tampak kaget seolah-olah dirinya berada di api neraka. Pelayan memperhatikan betapa kagetnya Guwon ketika melihat api. Ia pertama kali melihat Guwon sekaget itu. Pelayan pun menanyakan kepada Guwon. Guwon pun menjelaskan karena mimpi buruk itu, ia pun mulai bisa merasakan rasa ketakutan manusia. Tapi Guwon yakin, setelah ia pulih total, ia akan seperti dulu lagi. Pelayan memberitahu Guwon, setelah ia mengecek CCTV, ternyata ada yang mencuri buku iblis. Tandanya pelaku mengetahui semua tentang Guwon. Goyong datang mencari Do-hee. Gayong merasa Do-hee hanyalah ingin memanfaatkan Guwon, dan Guwon juga hampir saja meninggoy gara-gara Do-hee. Ia menyuruh agar Do-hee membebaskan Guwon saja. Sampai di rumah, Do-hee merenungkan perkataan Gaong, apaan itu? Do-hee tidak tahu apakah membawa Guwon ke peperangannya merupakan keputusan yang benar atau tidak. Bayangan Nyonya Ju seolah-olah muncul. Ia memberitahu Do-hee untuk membuat keputusan terbaiknya. Kini Do-hee telah memutuskannya. Besoknya, kondisi tubuh Guwon belum pulih. Ia diam-diam minum obat penahan sakit agar Do-hee tidak mengkhawatirkannya.
Sesampai di kantor, si Cucu memanggil Guwon. Ia menyuruh Guwon agar meninggalkan Do-hee karena semua orang yang berada di sisi Do-hee bakal meninggoy. Rapat direksi dimulai, tetapi Suk-hoon tidak hadir. Do-hee tiba-tiba mengumumkan untuk mundur dari pemilihan komisaris dan menyerahkan warisan ke keluarga Nyonya Ju. Guwon tidak mengerti mengapa Do-hee tiba-tiba melakukan demikian. Do-hee mengatakan ia sudah putus asa dan Guwon sudah tidak lagi memiliki kekuatan untuk melindunginya bahkan dirinya sendiri. Dari kejauhan ternyata si Cucu dan Seok-min sedang melihat Do-hee dan Guwon yang sedang berantem. Di sisi lain, penjahat sedang ketakutan. Tiba-tiba ia menerima pesanan berisi ada masalah dengan kekuatan Guwon. Si penjahat akhirnya merasa lega. Melihat pemberitahuan Seok-min terpilih menjadi komisaris, Seok-hyun teringat semalam Do-hee datang mencarinya. Do-hee memberitahu bahwa ia bakal mundur dari pemilihan komisaris dan menyelesaikan peperangan ini. Seok-hyun tahu Do-hee melakukan ini demi keselamatan Guwon. Do-hee tidak membantahnya. Do-hee tidak ingin kehilangan orang terdekatnya lagi. Seok-hyun tertarik napas panjang. Guwon yang tidak tahu apa-apa mencari Seok-hyun untuk mencari tahu alasan Do-hee kenapa tiba-tiba mundur. Guwon frustasi dan marahi Seok-hyun. Seharusnya Seok-hyun mencegahnya. Seok-hyun tidak lagi menahan emosinya. Ia memberitahu bahwa Do-hee menyerah karena Guwon. Guwon langsung pergi mencari Do-hee. Do-hee pergi ke kebun Nyonya Ju dan meminta maaf kepada Nyonya Ju. Guwon juga datang ke sini. Guwon berharap Do-hee tidak menyerah begitu saja. Guwon mengatakan perkataan yang sama dengan Nyonya Ju, yaitu membuat keputusan yang terbaik menurut Do-hee. Do-hee juga takut. Ia takut orang yang ia sayangi meninggal lagi karena gara-gara dirinya, termasuk Guwon. Guwon tidak peduli. Ia mendekati Do-hee dan menciumnya. Air selang pun bocor dan percikan air kemana-mana. Do-hee takut percikan air dapat sekali lagi melukai Guwon. Guwon langsung memegang tangannya dan menggunakan kekuatannya untuk menghentikan percikan air. Do-hee senang karena kekuatan Guwon telah pulih dan memeluk Guwon. Mereka berciuman sampai balik ke rumah dan melewati satu malam yang bahagia. Mereka telah mengakui perasaannya masing-masing. Besoknya mereka saling tidak bisa melepaskan. Guwon ingin merasakan pacaran itu seperti apa rasanya. Mereka nongki kemana-mana. Guwon seperti anak-anak yang penasaran segala hal. Mereka mencoba menaiki sepeda couple dan menggayung kemana-mana tanpa tujuan. Kasihan ya yang jomblo. Do-hee dan Guwon terlihat bahagia. Anak perempuan Nyonya Ju, Su-an, diam-diam mengakui mereka. Ia tidak percaya Do-hee dapat mengundurkan diri dari posisi komisaris dengan begitu saja. Tiba di rumah, Do-hee mendengar suara musik yang familiar. Musiknya proses dengan ketika penjahat ingin membunuhnya. Do-hee ketakutan. Ternyata hanyalah nada dering telepon seseorang yang lewat. Guwon memperlihatkan Do-hee sepertinya trauma berat dengan suara musik ini. Guwon memutuskan untuk membantu Do-hee menghilangkan trauma ini. Guwon memutarkan musik ini dan membawa Do-hee menari di balkonnya. Rapat direksi saling cepat dilaksanakan minggu depan. Seok-min ingin mempercepat waktunya. Paling cepat dalam 2 hari ini harus dilaksanakan. Si Cucu sebenarnya sangatlah tidak senang dengan keputusan Seok-min, tapi ia tidak bisa berbuat apa-apa. Setelah Do-hee memutuskan untuk menyerahkan semua warisan Nyonya Ju, Seok-min mengirimkan dokumen penyerahan warisan agar Do-hee menandatanganinya. Guwon tidak ingin Do-hee menandatanganinya, namun Do-hee telah memutuskannya. Ia sangat menikmati kehidupan yang tenang seperti sekarang. Kalau tidak tanda tangan, malah mendatangkan bahaya yang tidak diinginkan. Guwon membujuk Do-hee setidaknya harus melacak siapa penjahatnya, baru memutuskan. Do-hee setuju. Mereka berpegangan tangan untuk melepaskan kekuatannya, namun kekuatannya menghilang lagi. Guwon mendatangi kantor polisi dan menggambar sketsa wajah penjahat dengan ingatannya. Setelah itu, Guwon membawa sketsa wajahnya dan memerintah geng anjing liar untuk menemukan penjahat. Di sisi lain, pria misterius memberi misi lagi ke penjahat. Pria misterius menyuruh si penjahat untuk membunuh Guwon. Penjahat membawa 2 jaringan bensin dan pergi ke tempat persembunyian untuk bertemu dengan pria misterius. Penjahat sudah memikirkan ending seperti apa yang cocok untuk iblis, yaitu dengan membakar Guwon. Tiba-tiba, pria misterius dari belakang mencekik lehernya. Identitas pria misterius pun terungkap, tak lain adalah Seok-min.
Seokmin kemudian menyalakan api dan membakar penjahat hidup-hidup. Seokmin melihatnya sambil tersenyum lecek. Pulang sampai rumah, Seokmin teringat di mana ia juga membunuh Nyonya Jo. Nyonya Jo tahu Seokmin membunuh orang. Seokmin kemudian mengganti obat Nyonya Jo yang membuat Nyonya Jo meninggoy. Nyonya Jo dalam surat wasiatnya menyuruh Seokmin untuk bertaubat, dan Seokmin juga lah yang mendapatkan buku iblis dan mengetahui semua info tentang Gwon. Besoknya polisi akhirnya menemukan siapa penjahatnya, tetapi sudah terlambat. Ketika polisi tiba di lokasi kejadian, mereka menemukan mayat hangus yang ditusuk pisau. Gwon teringat ia juga pernah ditusuk pisau oleh penjahat. Gwon cepat-cepat pulang ke rumah dan ia menemukan alat perekam di bawah meja. Gwon akhirnya sadar selama ini ia dimata-matai. Karena Gwon sudah melihat wajah asli si penjahat, makanya penjahat dibunuh dan pasti ada seseorang lagi di belakang penjahat. Gwon ingin segera mencari pelaku sebenarnya. Pelayan memberitahu bahwa besok akan ada bulan purnama dan Gwon akan mendapatkan kekuatannya kembali. Pelayan membujuk Gwon untuk berhati-hati. Di saat itu, Gwon tiba-tiba menyadari jam yang ada di ruangan berhenti semua. Gwon langsung khawatir. Ia mencari orang-orang yang dulunya pernah menandatangani kontrak dengannya. Ia baru saja sadar semua kontrak telah gak berlaku lagi. Sebelumnya, seorang ibu yang menandatangani kontrak demi anaknya, sekarang anaknya malah kembali ke kondisi kritis. Gwon akhirnya sadar kekuatannya bukan cuma hilang sesaat tetapi menghilang selamanya. Gwon mencari si wanita gila yang ia ketemu kemarin. Si wanita gila memberitahu Gwon bahwa Gwon telah menjadi manusia sekarang. Dan dialah yang memberi Gwon kekuatan. Gwon menanyakan apakah si wanita gila itu adalah Tuhan. Si wanita gila itu menjawab Tuhan hanyalah salah satu sebutannya. Ada yang menyebutnya semesta, ada juga yang menyebutnya waktu. Gwon ingin kekuatannya kembali, tetapi si wanita gila itu menjawab walaupun ia yang memberikan, tetapi ia tidak bisa mengambilnya. Gwon akan berlahan meninggal seperti manusia. Satu-satu cara agar kekuatan Gwon kembali adalah dengan membunuh Dohee. Apabila Dohee tidak meninggoy sebelum bulan purnama, maka kekuatan itu akan hilang selamanya dan Gwon akan musnah terbakar. Di sisi lain, Seokyeom mendatangi Gayong untuk mencari tahu identitas Gwon. Gayong memberitahunya bahwa Gwon adalah seorang iblis. Gwon akan menyeret manusia ke neraka. Pulang ke rumah, Gwon terlihat sangat khawatir. Ia sangat mencintai Dohee. Kemudian ia memeluk Dohee dengan alasan isi daya. Dohee merasa Gwon sepertinya ada masalah. Ia berusaha menghibur Gwon dengan kue yang disiapinnya. Malam itu, Gwon menanyakan apa yang ingin Dohee lakukan apabila besok kiamat. Dohee hanya ingin bermalas-malasan di rumah seharian dengan Gwon. Selain itu, ia juga ingin berjalan seharian di luar asal ditemanin Gwon. Gwon seketika merasa terharu. Gwon rela melakukan apa saja demi Dohee. Dohee kemudian memeluk Gwon dan membujuknya untuk menemaninya bergadang. Gwon tidak ingin waktu yang berharga ini terbuang sia-sia. Mereka menonton film horor, Dohee sampai gemetar ketakutan. Sampai film berakhir, Dohee tertidur di bahu Gwon. Gwon pun mengeluarkan isi hatinya yaitu kehilangan Dohee yang paling ia takutkan. Gwon kembali mencari si wanita gila. Ia bersumpah dirinya tidak akan melepas Dohee. Gwon pun bertaruhan dengan si wanita gila. Apabila ia menemukan cara di mana kekuatannya kembali dan Dohee tidak bisa meninggal juga, si wanita gila harus mengakui kalah. Gwon memberitahu pelayan apabila malam bulan purnama tiba, Gwon masih belum balik maka jual aja semua barangnya. Setelah mempersiapkan semuanya, Gwon menunggu Dohee terbangun. Gwon mengusulkan agar ia dan Dohee pergi ke Sokko, tempat di mana Gwon kehilangan kekuatannya. Apabila malam bulan purnama tiba dan mereka lompat ke laut, kekuatannya bakal kembali ke tangan Gwon. Mendengar hal itu, Dohee senang dan segera menyetujuinya. Di sisi lain, surat penyerahan warisan Dohee telah sampai di tangan Seokmin. Seokmin mengingat kembali momen di mana Dohee pertama kali datang ke rumah. Ia termenung dan melihat background HP-nya yang merupakan foto bersama dirinya dan Nyonya Jo. Di sisi lain, si cucu terlihat memiliki replika HP ayahnya. Ternyata selama ini ia mengetahui percakapan ayahnya dengan si penjahat. Dohee sedang bersenang-senang menantikan liburan nanti. Tiba-tiba, Gayong datang mencari Dohee.
Gayung tahu kalau Dohee malam ini mau membantu Guan mengembalikan kekuatannya. Gayung memberitahu kalau saja mereka gagal, bakal meninggal. Dan satu-satunya cara untuk menyelamatkan Guan ialah Dohee menggantikan Guan meninggal. Habis itu, Gayung memberikan sebotol racun kepada Dohee dan memohonnya untuk menyelamatkan Guan. Dohee panik dong. Dohee melihat Guan yang barusan tiba dan bertanya apakah benar Guan bakal meninggal malam ini kalau kekuatannya tidak kembali. Guan hanya terdiam saja. Dohee sangatlah panik dan pergi. Guan pun menegur Gayung agar jangan ikut campur urusannya. Dohee mendatangi pelayan dan ingin mengkonfirmasi apakah yang dikatakan Gayung fakta. Pelayan mengangguk kepalanya. Setelah memikir beberapa saat, Dohee akhirnya memutuskan untuk menemani Guan mencari kekuatannya kembali. Mereka berdua akhirnya berpelukan dan menikmati waktu sisa tak berapa lama ini. Di sisi lain, setelah ditegur Guan, Gayung datang mencari Seokhyun. Gayung membohongi Seokhyun agar ia bisa mencegah kematian Guan. Sebelumnya, Gayung memberitahu Seokhyun bahwa Guan adalah iblis yang dapat menyeret manusia ke neraka, dan malam ini Guan akan melakukan aksinya. Seokhyun panik, ia takut Guan dapat membahayakan Dohee. Ia segera berangkat ke Seokhyun dengan Gayung. Guan dan Dohee duduk di pantai sambil mengenang masa-masa awal bertemu sampai sekarang. Sampai di malam bulan purnama tiba, mereka menyetir mobil menuju tempat mereka jatuh ke laut. Di tengah jalan mereka berhenti di pom bensin. Dohee masuk ke minimarket yang ada di samping pom bensin untuk membeli kartu pos. Dohee tidak sadar bahwa si cucu diam-diam memantaunya. Ternyata sebelumnya Seokmin menemukan bahwa si cucu diam-diam mengintip lewat HP. Si cucu dihantam habis-habisan oleh Seokmin. Kemudian Seokmin menyuruh si cucu untuk melakukan satu hal. Balik ke waktu sekarang, si cucu langsung membanting mobilnya ke arah Dohee. Dohee ditabrak dan mobilnya seketika langsung meledak. Di saat itu, Seokhyun dan Gayung yang barusan tiba menyaksikan semua ini. Guan langsung masuk ke dalam api untuk menyelamatkan Dohee. Di tengah ledakan api, Guan melihat sisi kartu pos ditulis oleh Dohee. Kartu posnya berisi Dohee memohon Guan untuk memaafkannya. Apabila kekuatan Guan tidak kembali, Dohee rela mengorbankan dirinya. Guan telah berusaha menyelamatkan Dohee, tapi ia hanya mampu menyentuh tangan Dohee. Di detik-detik terakhir, tiba-tiba tatonya kembali berpindah ke tangan Guan. Guan menerima kekuatannya kembali dan berhasil menyelamatkan Dohee.